Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Gimana kabarnya sahabat-sahabat komunitas terapi gratis asam lambung dan anxiety, ibu dan bapak semuanya? Perkembangannya bagaimana? Untuk materi kali ini, ibu dan bapak semuanya, saya mau merangkum dan mengevaluasi bagaimana proses perjalanan atau progres ibu dan bapak semuanya setelah menyimak materi saya dari materi ke-1 sampai materi yang terakhir kemarin. Nah, perlu ibu dan bapak semuanya ingat kembali bahwa materi pertama dulu awal ibu dan bapak semuanya bergabung di komunitas santri official ini, ibu dan bapak semuanya pada materi pertama yang ibu dan bapak semuanya dapatkan, materinya adalah yang materi pertama adalah pengertian dasar ya, pengertian awal tentang kecemasan, sumber kecemasan. Ya kan? Ada kecemasan itu ada sumber dari karena anxiety, ada karena kepanikan, ada juga karena kecemasan itu kecemasan biasa, kecemasan ringan seperti mau sekolah, kuliah, bekerja, nanti pekerjaannya baik apa tidak, maksimal apa tidak, kemudian muncul juga cemas. Nah, tapi ini cemas biasa. Juga ada lagi kecemasan yang karena satu problem rumah tangga, kecemasan yang berat ya, karena mungkin broken home dan sebagainya, pertengkaran, perselisihan. Nah, ada 4 ya dulu itu. Nah, ibu dan bapak semuanya masuk di kategori yang mana? Karena anxiety, atau karena kepanikan, atau karena problem yang lain. Nah, setelah dipetakan di sini, di materi pertama ini, ibu dan bapak semuanya sudah mulai paham, sudah mulai tahu, oh, masuknya di kategori ini. Lah, berarti kalau masuknya di kategori karena anxiety dan panic attack, ibu dan bapak semuanya, atau serangan panik, itu memang tidak bisa ya menyimak satu kalimat materi 1 kali 2 kali, tidak bisa langsung istilahnya langsung terjadi perubahan, itu tidak bisa. Nah, berbeda ketika kecemasan itu karena misalnya pekerjaan, kecemasan ringan, takut pekerjaannya nggak selesai, takut pekerjaannya nggak full, nggak bagus. Lah, itu sekali dikasih tahu sudah bisa normal, bahkan tidak dikasih tahu pun nanti akan normal sendiri. Tetapi kalau cemas karena anxiety ini, atau karena serangan panik, karena ketakutan yang tidak jelas, itu tidak bisa ya ibu dan bapak semuanya. Nah, sekali 2 kali itu belum bisa. Kalau saya merumuskan, itu biasanya minimal itu mendengarkan atau menyimak materi yang sama itu 10 kali. Nah, menyimak materi yang sama itu 10 kali. Jadi ibu dan bapak semuanya, kalau baru menyimak materi 1 kali, materi 2 1 kali, 1 kali, saya yakin belum bisa masuk ke pikiran ibu dan bapak semuanya. Nah, memang harus berulang. Karena ibaratnya ibarat menggempur satu batu padas yang sudah nancap sangat kuat sekali, sudah mengakar, itu harus digembur, harus dihantam berulang kali, berpuluh-puluh kali. Makanya ibu dan bapak semuanya ketika sampai saat ini ya menyimak materi 15-an materi ya, ibu dan bapak semuanya masih nampak belum ada perubahan ya,
Saya yakin seperti itu. Karena apa? Karena memang ibu dan bapak semuanya harus menyimak satu materi itu 10 kali minimal. Nah 10 kali itu nanti baru mulai nyantol gitu ya ibu dan bapak semuanya. Nah di materi pertama juga ibu dan bapak semuanya, di situ juga ada materi hipnoterapinya kan. Saya memberikan di video yang paling bawah itu ada teknik terapi untuk melepas atau membuang pikiran negatif, yaitu dengan teknik edit submodality ya kan, yang pegang dada kayak gini. Nah ibu silahkan, bapak silahkan praktekkan apa belum ini, ayo. Ini adalah teknik sederhana untuk melepaskan pikiran negatif. Misalnya contoh gini, ini materi satu loh, ibu dan bapak semuanya punya rasa cemas misalnya, ya sudah terapi saja. Ya Allah, walaupun saat ini ya Allah saya merasakan cemas, tetapi ya Allah, saya ikhlas, saya ucapkan terima kasih kepadamu wahai rasa cemas yang sudah menemani dalam kehidupan saya. Saya ucapkan terima kasih. Mulai hari ini wahai rasa cemas yang ada di dalam diri, saya izinkan kamu untuk pergi dari hidup saya, pergi sejauh-jauhnya. Tenang saja, saya aman, saya baik-baik saja, saya ikhlas, saya pasrah. Gitu kan ibu dan bapak semuanya, materi satu kan. Nah ini sudah dipraktekkan apa belum ketika ibu dan bapak mempunyai pikiran-pikiran cemas, gelisah, khawatir, mau bepergian nervous, mau ke masjid nervous, mau ke pasar nervous, mau ke arisan nervous dan sebagainya. Sudah dipraktekkan apa belum? Nah ketika nggak dipraktekkan ibu dan bapak semuanya, 100 ataupun 1000 materi terbagus di dunia pun, materi terapi atau teknik terapi terbagus di dunia pun, ketika nggak dipraktekkan itu tidak akan jadi apa-apa. Tetapi satu materi atau satu teknik sederhana, namun dilaksanakan itu akan mempunyai dampak yang luar biasa, dampak positif yang sangat luar biasa. Nah ini sudah dijalankan apa belum nih ibu bapak semuanya? Nah itu materi yang pertama. Kemudian materi yang kedua, ibu dan bapak semuanya juga ada materi hipnoterapi juga, teknik yang berbeda, jalankan apa belum? Selain itu juga di materi kedua ada pemaparan penyebab-penyebab asam lambung dan solusi garis besarnya. Di antaranya penyebab asam lambung diantaranya kan stres ya, stres tinggi, kemudian pola makan yang tidak bagus. Kemarin juga itu sudah dipaparkan di materi kedua. Solusinya bagaimana? Hindari stres. Pola pikiran harus dibenahi, ya kan? Pola hati juga harus dibenahi. Pola ketuhanan juga harus dibenahi, dipositifkan. Nah, kemudian juga memperbaiki pola makan. Pola makan seimbang. Ya kan ibu dan bapak semuanya. Makan yang dianjurkan, hindari yang dilarang. Lah, sampai di materi materi 15 kemarin atau 16 ini, itu ternyata banyak yang masih istilahnya ibu dan bapak semuanya, sahabat-sahabat, mengkonsumsi makanan yang seharusnya dihindari dulu. Gorengan. Kemarin ada, Pak, saya kok tiba-tiba perut saya begah, kembung, geliang-geliang, lemas. Nah, ternyata
gorengannya masih tiap hari makan gorengan, padahal nggak tahu minyaknya udah digunakan goreng untuk berapa kali. Nah, sementara ketika minyak udah dipakai untuk penggorengan banyak kali itu kan sudah jadi minyak apa ya? Sudah minyaknya jelas nggak sehat, lemaknya sudah lemak jahat ya. Makanya harus hati-hati, mana yang harus dihindari, hindari dulu. Tidak selamanya ya Ibu dan Bapak semuanya. Itu materi kedua. Yang materi ketiga Ibu dan Bapak semuanya, saya menyampaikan satu teknik terapi pelepasan, mendata, menulis hal-hal yang menjadikan Ibu dan Bapak semuanya atau mempunyai kenangan-kenangan, kejadian tidak menyenangkan. Baik itu dari pasangan, orang tua, dari saudara, dari teman, ataupun dari orang lain, atau trauma diri sendiri. Nah, sudah dilakukan terapi atau belum? Ini materi 3 ya, ini dicatat masalahnya apa saja. Kemudian di terapi dilepaskan pengikhlasan, pengeplongan. Di ikhlas itu plong ya, diplongkan. 1 hari 1 masalah. Jangan 1 hari, jangan langsung banyak masalah, nanti berat. Jadi Ibu dan Bapak semuanya, dalam merilis atau mengklirkan problem-problem ini memang butuh tahapan. Mungkin butuh waktu 1 bulan untuk mengklirkan semua masalah. Tidak bisa 1 hari. 1 hari selesai itu nggak bisa, memang berat nanti, bikin pusing malah. Jadi harapan saya, Ibu dan Bapak semuanya yang sudah menyimak materi 3 saat ini masih melakukan tahapan 1, 2, dan seterusnya. Itu nanti akan benar-benar enteng ya Ibu dan Bapak semuanya. Tahu-tahu di pikirannya enteng. Karena apa? Masalahnya sudah dilepaskan, masalahnya sudah diikhlaskan. Tahu-tahu enteng, nanti mikirnya jernih, enteng, ringan. Nah, jadi nggak usah keburu, harus selesai 1 minggu. 1 bulan kalau memang belum selesai, lakukan 2 bulan tidak masalah. Saya dulu juga seperti itu Ibu dan Bapak semuanya. Mencatat 1 persatu, diselesaikan tahap demi tahap. Sehari 1 masalah, diterapi 1 masalah dalam 1 hari, diterapi berulang-ulang minimal 5 kali, ya kan? Nah, caranya bagaimana terapi? Simak ulang ayo di materi 3. Tahapannya seperti apa? Ya, Ibu dan Bapak semuanya yang dimuliakan Allah. Kemudian lanjut di materi keempat. Materi keempat itu masih mengulas lanjutan dari materi kedua, yaitu tentang pola kehidupan sehat alami, apa yang harus dikonsumsi, bahan-bahan alami apa saja, masaknya, nyayurnya apa saja, anjuran-anjuran. Nah, ya kan, materi 4 kan kayak gitu. Kemudian juga dilanjutkan di materi kelima, saya membagikan apa nutrisi apa saja yang kita rekomendasikan untuk dikonsumsi. Di antaranya adalah umbi garut. Ya, umbi garut yang ada komposisinya 9 macam herbal, Ibu dan Bapak semuanya. Karena ada juga yang WA ke kita, Pak saya konsumsi habatus sauda kok panas. Lah iya, kalau habatus sauda tok panas, jangan kalau habatus sauda tok. Nah, Pak saya kok konsumsi ini kok panas. Lah iya, jangan kalau 1 macam itu jangan. Kenapa? Di kami itu ada umbi garut tapi ada 9 macam ramuan herbalnya. Ya iya, karena itu saling mendukung, saling melengkapi. Ibu dan Bapak semuanya dengan takaran yang memang sudah diatur. Jadi takaran yang sudah dihitung. Jadi apa istilahnya, ketika habatus sauda Ibu Bapak konsumsi kok panas, tapi kenapa konsumsi umbi garut dari kami nggak panas? Karena ada imbangannya. Nah, ada habatus saudanya, ada ekstrak mengkudunya, ada akar anginnya, kayu anginnya, ada daun sendoknya dan sebagainya. Ini harus diseimbangkan ya. Kalau habatus sauda tok, jahe tok ya nggak bisa Ibu dan Bapak semuanya ya, harus ada perimbangan. Nah, kabar baiknya Ibu dan Bapak semuanya nggak harus beli masing-masing 1 botol. Beli umbi garut sendiri, habatus sauda sendiri, jahe, ekstrak jahe sendiri, akar kayu angin sendiri, mengkudu sendiri, palem sendiri, mineral sendiri, kemudian vitamin lambung sendiri. Tidak usah. Mau habis uang berapa kalau masing-masing 9 atau 10 macam ramuan beli sendiri satu-satu. Enggak. Kalau 1 macam harganya 100 ya habis banyak. Ibu dan Bapak semua yang dimuliakan Allah. Nah, dalam umbi garut kami itu sudah 10 macam
ramuan herbal dijadikan satu dengan takaran yang sudah dihitung, dengan komposisi yang sudah memang dibutuhkan semuanya, ibu dan bapak semuanya. Itu di materi 5. Ada juga vitamin lambung kan di materi 5. Ayo sekarang ibu dan bapak semuanya, vitamin lambungnya dari apa Pak? Ada yang tanya ke kami, vitamin lambungnya kita dari berbagai macam ramuan, akar-akaran dan juga daun-daunan. Daunnya jenisnya apa saja, macam-macam. Ada daun senopati, ada daun werkudara, ada daun macam-macam, ibu dan bapak semuanya. Bisa nggak nyari? Bisa, boleh nyari sendiri di mana? Nah, di Puncak Bogor. Nah, daripada nyari sendiri, mungkin ibu dan bapak semuanya bisa kami bantu untuk menyediakannya. Bisa hubungi admin ya, ibu dan bapak semuanya hubungi admin saja untuk pemesanan. Kemudian itu materi kelima ya ibu dan bapak semuanya, termasuk cara makannya. Setengah 6 makan, setengah 8 makan, setengah 10 makan, setengah 12 makan, setengah 2 makan, setengah 4 makan, setengah 6 makan, dan seterusnya setengah 8 malam makan. Jam setengah 6 pagi makan apa? Umbi Garut, lemak minum begatul. Setengah 8 makannya makan apa? Jus. Nah, dan setengah 10 makan nasi. Setengah 12 minum begatul atau susu etawa daun kelor. Susu etawa dari kami juga sudah ada daun kelornya, ada daun salamnya, ada mengkudunya. Ibu dan bapak semuanya. Setengah 2 minum apa dan seterusnya. Itu sudah kami sampaikan di materi kelima. Selanjutnya materi ke-6 ibu dan bapak semua. Materi ke-6 itu melanjutkan dari materi 3, yaitu membakar catatan-catatan tulisan, kenangan-kenangan negatif itu dibakar. Bagaimana caranya? Simak lagi materi 6 ya. Diulangi 10 kali minimal, muternya, nyetelnya, nyimaknya. Materi 7 ibu dan bapak semuanya, materi 7 itu mengenai bagaimana ibu dan bapak semuanya seharusnya mengambil sikap menanggapi munculnya sensasi-sensasi yang datang. Itu bagaimana menyambutnya, apakah dengan ngeluh, apa dengan negatif, sudut pandang negatif atau bagaimana. Itu dulu materi 7 sudah saya sampaikan. Ayo diputar ulang. Sampai hari gini kok masih ada yang ngeluh, berarti nggak nyimak materi 7. Kalau sudah nyimak, mungkin baru 1 kali. Lah, simak putar lagi 7, 10 kali minimal. Biar apa? Biar paham, biar benar-benar paham dan laksanakan. Ya, kalau cuma paham toh nggak dilaksanakan, ya gimana mau sembuh, ibu dan bapak ya. Materi 7, bagaimana harus bersikap. Bagaimana pikiran kita ditata, hati kita ditata, kalau ada sensasi muncul, misalnya keliengan, mata kabur, harus bagaimana. Di materi 7 kan disambut dengan gembira, disambut dengan husnudzon. Husnudzon sama Allah, husnudzon sama diri sendiri yang merasakan sensasi itu. Baru keliengan, alhamdulillah. Baru pusing, alhamdulillah. Dan seterusnya. Simak lagi ayo materi 7, simak. Kemudian materi 8 ibu dan bapak semuanya adalah materi 8 ini adalah mengupas tentang detoksifikasi, pembersihan usus, pembersihan pembuluh darah, pembersihan macam-macam. Yang intinya untuk membersihkan sumber-sumber racun, toksin yang ada di dalam tubuh yang memicu segala berbagai macam keluhan, baik itu asam lambung, keluhan ataupun keluhan yang lain. Yaitu dibersihkan racunnya, di aliran darah dibersihkan, di usus dibersihkan, di lambung dibersihkan, supaya apa? Racunnya keluar lewat keringat, lewat BAB dan lain sebagainya. Sehingga yang ada di dalam tubuh kita adalah sesuatu yang sehat. Sehingga apa? Terjadi keseimbangan sistem tubuh. Nah, itu di materi 8 ya, detoksifikasi. Penting, ayo simak lagi 10 kali, Nah, ibu dan bapak semuanya. Kemudian di materi 9 saya ngulas lagi testimoni ya. Di 9 itu saya menyampaikan testimoni. Termasuk dari diri saya juga sendiri. Alhamdulillah diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanan apa saja dimakan dan pola pikir alhamdulillah tertata, termanage, lebih bisa berusaha mendekatkan diri pada Tuhan, pada Allah. Kemudian juga apa saja yang bisa dikonsumsi. Di materi 9 ini ya, ada umbi Garut, begatul, ini saya sampaikan lagi. Ibu dan bapak semuanya. Kemudian di materi 10, di materi 9 ayo simak lagi. Nah, beberapa testimoni di situ ada
kita sampaikan. Banyak ya, itu ada 6 atau 8 gitu. Saya screenshot itu testimoni sahabat-sahabat yang sudah sembuh. Ada Ibu Agus, ada Pak Didi, ada Ibu Ocha, ada macam-macam ya, banyak ya. Simak aja nama dari 9. Silakan. Untuk apa? Untuk motivasi Ibu dan Bapak semuanya bahwa ini bisa sembuh. Ya, untuk motivasi. Kalau Ibu dan Bapak semuanya enggak melihat orang yang sudah sembuh, Ibu dan Bapak semuanya nanti bisa putus asa. Ayo disimak untuk naikkan motivasi kesembuhan. Materi 10 tentang studi kasus mengatasi keliengan dengan teknik pernapasan perut. Bagaimana tekniknya? Ayo diulang lagi, simak lagi. Itu mengatasi keliengan, mengatasi nafas pendek, dada berat, tersengal-sengal, tenggorokan mengganja, itu diatasi dengan teknik pernapasan diafragma. Materi 10, ayo simak lagi. Ayo ulangi. Materi 11, stop pikiran negatif. Nah, iya kan? Dari Pak Ade Wiragunawan, itu bagaimana bahwa membaca sesuatu yang negatif, mengucapkan sesuatu yang negatif, menulis sesuatu yang negatif itu akan terjadi membawa reaksi negatif secara fisik. Jadi tubuh jadi lemas, lemah, lunglai, dan lain sebagainya. Simak lagi materi 11. Materi 12, afirmasi. Bagaimana berafirmasi? Afirmasi itu apa? Afirmasi itu penegasan diri kita sendiri bahwa kita itu sehat, bahwa kita itu tidak apa-apa, bahwa kita itu aman, nyaman. Itu perlu ditegaskan, Ibu dan Bapak semua. Ketika tidak ada penegasan, ketika tidak ditegaskan, berarti ya nggak tegas, nggak jelas. Makanya dibutuhkan apa? Afirmasi. Afirmasi ini dalam sudut pandang Islam adalah doa. Doa yang dilandasi pikiran husnudzon, baik sangka kepada Allah. Materi 13, Ibu dan Bapak semuanya simak saja materi materi 13 masih seputar afirmasi. Kemudian materi 14 itu saya mengulas studi kasusnya Ibu Tina Kebumen, yaitu bagaimana beliau sembuh dari awal keluhan dan sembuh, apa yang dia lakukan, apa yang beliau konsumsi. Beliau konsumsinya bekatul, bigarut, kemudian ada zaitun. Ibu dan Bapak semuanya, silahkan simak lagi cerita Bu Tina di materi ke-14, materi ke-15, dan ini materi ke-16. Silahkan praktekkan Ibu dan Bapak semuanya. Evaluasi dari materi 1 sampai ke materi selanjutnya. Jangan ada yang terlewat Ibu dan Bapak semuanya, tinggalkan, nggak action. Karena apa? Akan sia-sia. Tidak ada gunanya. Katanya mau sembuh, katanya mau sehat. Jangan cuma teori tok. Yang sehat jangan mulut tok. Yang mau sehat jangan mulut saja, omongan saja, lisan saja, tapi sembuh jiwa dan raga kita. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi Ibu dan Bapak semuanya, action dari materi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Action. Take action now. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.